Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab 14, yaitu tentang lab setup. Jadi pada bab ini kita akan mempelajari 8 materi. Yang pertama ada pengenalan topologi, kemudian yang kedua ada install Debian server, kemudian yang ketiga ada install Ubuntu desktop, kemudian yang keempat ada install Ubuntu server, kemudian yang kelima ada cloning Debian, dan juga materi-materi yang lainnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan topologi. Oke, di sini kita akan mengenali topologinya. Di sini terlihat bahwa pada host OS ini itu diibaratkan sebagai laptop kita, yang mana ini nantinya host OS ini akan terhubung ke router Debian, yang mana nantinya router Debian ini juga akan terhubung ke Ubuntu desktop sebagai klien Ubuntu, dan juga router Debian akan terhubung ke internal network ini. Internal network ini terdapat dua virtual machine. Virtual machine pertama yaitu Debian server, yaitu ini sebagai server 1 Debian. Kemudian yang kedua ada Ubuntu server, ini sebagai server 2 Ubuntu. Oke, masuk ke materi yang kedua, yaitu install Debian server. Oke, di sini kita akan coba menginstal Debian server sebagai router Debian. Oke, di sini kita akan coba untuk menginstal Debian servernya, tapi sebelum itu kita harus menghapus terlebih dahulu virtual machine yang ada pada VirtualBox-nya dengan cara kita klik kanan pada virtual machine-nya, kemudian kita pilih yang remove. Kemudian di sini kita pilih yang delete all file, karena kalau kita pilih yang remove only itu dia hanya menghapus pada VirtualBox-nya saja. Untuk filenya dia masih ada. Tapi kalau kita pilih yang delete all file, dia akan menghapus seluruh file yang ada pada virtual machine-nya, juga akan terhapus. Kemudian kita pilih yang delete all file. Kemudian di sini kita lakukan pada virtual machine yang satunya. Kita pilih yang remove, kemudian kita pilih yang delete all file. Oke, di sini kita akan mencoba menginstal Debian server yang berbasis CLI. Di sini kita klik new. Kemudian di sini untuk namanya, di sini saya berikan nama RTR Debian. Kemudian di sini tipenya Linux ya teman-teman. Kemudian di sini versinya Debian 64 bit. Kemudian kita next. Oke, di sini ini kita next saja. Kemudian di sini kita create. Lalu di sini kita next lagi. Kemudian ini juga next. Kemudian ini kita create. Lalu kemudian di sini kita pergi ke setting untuk mengisikan ISO-nya ya teman-teman. Kita pergi ke storage, kemudian kita empty, lalu gini kita klik yang lingkaran bundar ini, kemudian kita masukkan ISO-nya yaitu Debian 12.6 ya. Kita klik, kemudian kita OK. Lalu kemudian kita langsung saja start. Oke, di sini kita akan coba install berbasis CLI ya. Jadi di sini kita pilih yang install, kemudian kita enter. Oke, di sini untuk select language kita pilih yang English. Kemudian di sini untuk country-nya, untuk area di sini kita pilih yang other, kemudian kita enter. Lalu di sini kita baru pilih yang Asia. Kita pilih yang Asia, kemudian kita enter. Nah, lalu kemudian di sini kita pilih yang Indonesia. Ya, kita pilih yang Indonesia. Kemudian untuk country to base default local setting on, ini kita pilih yang United States ya. Ini kita enter. Oke, untuk konfigurasi keyboardnya di sini kita pilih yang American English. Kemudian di sini kita tunggu sampai prosesnya selesai ya teman-teman.
Oke, di sini untuk nama hostname-nya di sini misalnya saya akan berikan perintah rtr min debian. Oke, di sini kita continue. Lalu kemudian nama domainnya kita di sini saya berikan perintah rtr kela.com. Kemudian kita continue. Oke, di sini untuk password rootnya bebas ya teman-teman. Di sini saya kasih passwordnya yang mudah saja, 1 2 3 4 5. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita masukkan passwordnya lagi, 1 2 3 4 5. Kemudian kita enter. Oke, di sini untuk full name-nya yaitu router Debian. Kemudian kita enter. Oke, di sini untuk username-nya di sini saya samakan saja. Kalau teman-teman ingin merubahnya juga tidak masalah ya. Kemudian kita enter. Oke, untuk password usernya di sini saya samakan saja ya. 1 2 3 4 5. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita masukkan lagi ya. 1 2 3 4 5. Dan kita enter. Oke, di sini untuk time zone-nya kita pilih yang western saja, kemudian kita enter. Oke, di sini teman-teman bisa pilih yang use entry disk ya. Di sini kita pilih yang use, kemudian kita enter. Oke, di sini kita enter lagi. Oke, untuk ini kita pilih yang all files in one partisi ya. Kemudian kita enter. Kemudian ini kita finish partisi, kita enter. Oke, untuk ini kita pilih yang yes. Oke, di sini teman-teman bisa tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, di sini untuk scan extra installation media, di sini kita pilih no, kemudian kita enter. Untuk use network mirror juga kita pilih no, kita enter. Oke, di sini teman-teman bisa tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, di sini untuk page get use survey-nya kita juga pilih no, kemudian kita enter. Oke, kemudian di software selection kita tambahkan tanda bintang pada SSH server. Oke, di sini kita tambahkan bintang dengan mengklik tanda spasi atau yang ada di keyboard kalian, kita klik, kemudian kita enter. Oke, di sini untuk install the group boot folder kita pilih yes, kemudian kita enter. Lalu kemudian di sini kita pilih yang bawah ya, yang /d/sta, kemudian kita enter. Oke, di sini teman-teman bisa tunggu sampai proses bootingnya selesai. Oke, ini untuk installation-nya sudah complete. Kemudian di sini kita pilih yang continue. Oke, di sini tampilannya GUI ya teman-teman. Sedangkan kita tadi ingin menginstal server Debian-nya berbasis CLI. Itu karena ketika pada proses install tadi itu kita tidak menghapus checklist pada Debian Desktop Environment. Itu yang menyebabkan kita akhirnya menginstal berbasis GUI. Namun tidak apa-apa, nanti kita akan ubah ke bentuk CLI dengan sebuah perintah pada terminalnya. Kita masuk terlebih dahulu ya. Oke, jadi perintah untuk mengubah tampilan GUI menjadi CLI yaitu dengan memberikan perintah sys cdl isolate multi min user dot target, kemudian kita enter. Oke, di sini kita masukkan sandinya, kemudian kita enter. Oke, di sini sudah berubah menjadi CLI ya teman-teman. Kemudian di sini kita coba login.
Dan kita masukkan passwordnya. Oke, di sini kita sudah berhasil login menggunakan CLI. Oke, masuk ke materi yang ketiga, yaitu install Ubuntu Desktop. Nah, di sini kita akan coba install Ubuntu Desktop, yang mana nantinya Ubuntu Desktop ini akan menjadi klien Ubuntu. Nah, sebelum kita install Ubuntu Desktopnya, buat teman-teman yang mau mendownload file ISO Ubuntu Desktopnya, teman-teman bisa pergi ke Google Chrome. Kemudian di sini teman-teman bisa ketikkan download Ubuntu Desktop. Kemudian kita enter. Lalu di sini teman-teman pilih yang paling atas. Oke, di sini teman-teman bisa langsung saja memilih di sini teman-teman mau versi yang mana. Oke, di sini karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak perlu mendownloadnya lagi. Jadi kita langsung proses installnya saja. Oke, di sini kita akan coba menginstal Ubuntu Desktopnya. Kita klik new. Kemudian di sini kita beri nama client Ubuntu, kemudian kurung buka desktop, kemudian kita kurung tutup. Kemudian di sini tipenya Linux, kemudian versinya Ubuntu 64 bit. Kemudian kita next. Oke, kemudian ini kita next lagi. Oke, ini kita create. Lalu di sini kita next lagi. Ini juga next lagi. Kemudian ini kita create. Oke, di sini kita pergi ke setting untuk mengisi ISO-nya. Ini kita pergi ke storage, kemudian kita empty, kemudian di sini kita pilih yang kita ke choose ya. Kemudian di sini kita pilih add. Kemudian di sini kita masukkan ISO-nya Ubuntu Desktop 21.10 ini. Kemudian kita open. Lalu di sini kita choose. Lalu kemudian di sini kita oke, di sini kita langsung start saja. Oke, di sini kita pilih yang install Ubuntu. Oke, untuk keyboardnya di sini kita pilih yang English US ya. Kemudian kita continue. Oke, di sini ada dua tipe, ada tipe normal installation atau minimal installation. Jadi kalau kita pilih yang normal instalasi itu kita menginstal keseluruhannya, tapi kalau kita pilih yang minimal instalasi itu kita hanya menginstal web browser dan basicnya saja ya. Kemudian di sini kita pilih yang normal instalasi saja. Kemudian di sini kita langsung aja continue. Oke, di sini ada dua instalasi tipe, ada RSDix and install Ubuntu dan juga something else. Nah, jadi RSDix ini itu dia akan menghapus seluruh file dari virtual mesinnya. Kemudian dia akan install ulang. Nah, di sini saya akan pilih yang RSDix ya, teman-teman. Kemudian di sini karena saya belum mengkonfigurasi atau mengisi apapun di VM, jadi ini tidak masalah. Kemudian di sini kita install new. Lalu di sini kita continue. Oke, di sini Jakarta ya teman-teman, karena saya berada di Indonesia. Jadi di sini adalah Jakarta. Kemudian kita continue. Oke, ini untuk username saya berikan nama
Kayla Aulia. Oke, untuk ininya kita samakan saja ya teman-teman. Kemudian di sini untuk passwordnya saya berikan password 1 2 3 4 5. Kemudian kita ulangi lagi di sini 1 2 3 4 5. Oke, di sini saya pilih yang request my password to login ya. Kemudian kita langsung saja continue. Oke, di sini teman-teman bisa tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, jika sudah, di sini kita klik yang restart now. Oke, di sini kita akan coba login. Oke, di sini instalasinya sudah selesai. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu install Ubuntu Server. Oke, di sini karena sebelumnya saya sudah pernah mencoba menginstal Ubuntu Server, maka teman-teman cukup mempersiapkan virtual mesin yang berbasis CLI untuk server Ubuntu-nya. Nah, untuk cara penginstalannya sama seperti yang di video saya sebelumnya. Jadi teman-teman silahkan bisa menonton kembali video yang sebelumnya. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu cloning Debian. Oke, di sini kita akan mencoba untuk mengcloning router Debian-nya yang nantinya akan digunakan sebagai server Debian. Jadi apa sih itu cloning? Jadi cloning ini adalah duplikat ya teman-teman. Jadi cloning ini itu digunakan agar kita tidak perlu untuk menginstal ulang virtual mesinnya. Jadi kita cukup mengclone saja atau menduplikatnya. Nah, untuk caranya kita bisa klik pada virtual mesinnya, kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih yang clone. Nah, di sini untuk namanya saya akan beri nama server Debian. Kemudian di sini kita next. Kemudian di sini kita pilih yang full clone ya teman-teman. Kemudian kita next. Nah, kemudian di sini kita clone. Oke, di sini teman-teman bisa tunggu sampai proses cloningnya itu selesai. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini sudah terlihat server Debian atau cloningan Debian ya teman-teman. Di sini sudah muncul. Oke, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu snapshot VM. Nah, jadi snapshot ini digunakan untuk memindahkan status pada virtual mesin kita sekarang. Jadi misalnya di sini saya menambahkan snapshot pada virtual mesin router Debian. Maka ketika saya mengkonfigurasi pada router Debian, kemudian terjadi kesalahan, maka saya dapat kembali ke status awal router Debian-nya atau kepada status awal sewaktu kita snapshot tadi. Nah, untuk caranya di sini teman-teman bisa klik di bottom 3 ini, kemudian di sini teman-teman bisa pilih snapshot, kemudian di sini teman-teman bisa pilih tag. Nah, di sini teman-teman bisa berikan nama ya, di sini snapshot ya teman-teman. Kemudian kita langsung oke. Nah, kemudian teman-teman bisa juga lakukan hal yang sama pada klien Ubuntu desktop, kemudian Ubuntu server, dan juga server Debian. Teman-teman bisa lakukan hal yang sama seperti tadi di router Debian ya. Oke, kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu setup topologi. Oke, di sini teman-teman bisa lihat pada topologinya. Jadi pada topologi yang sudah kita siapkan, ini menjelaskan bahwa host OS atau laptop kita ini nantinya akan terhubung ke router Debian, yang mana router Debian juga akan terhubung ke internal network yang memiliki dua virtual mesin, yaitu server 1 Debian dan server 2 Ubuntu. Kemudian router Debian juga akan terhubung
ke Ubuntu desktop atau klien Ubuntu. Jadi nantinya router Debian ini akan terhubung ke hostOS atau laptop kita ini menggunakan adapter 1. Kemudian router Debian akan terhubung ke internal network menggunakan adapter 2. Dan juga router Debian akan terhubung ke klien Ubuntu dengan menggunakan adapter 3. Nah, sekedar informasi saja bahwa adapter ini adalah fitur yang disediakan oleh VirtualBox untuk menghubungkan antara sesama VM. Oke, di sini misalnya saya akan mencoba untuk men-setting adapter pada router Debian. Di sini kita pergi ke setting. Kemudian di sini kita pergi ke network, kemudian di sini ada adapter 2 dan di sini untuk menyalakan adapter 3 itu virtual mesinnya harus power off ya teman-teman. Kita checklist. Kemudian di sini adapter 3 juga kita checklist. Oke, di sini adapter 1 saya akan menggunakan host only. Kita pilih yang host only karena adapter 1 ini digunakan untuk menghubungkan router Debian dengan hostOS. Kemudian di sini adapter 2 saya akan menggunakan internal network. Di sini untuk namanya kita beri nama server network ya. Kemudian di sini untuk adapter 3 saya juga akan berikan yang sama yaitu internal network. Kemudian di sini untuk namanya yaitu client network. Kemudian di sini kita klik OK. Kemudian di sini kita setting juga pada client Ubuntu. Di sini kita pilih network, kemudian di sini kita pilih yang internal network. Kemudian di sini namanya adalah client network ya teman-teman. Kemudian kita OK. Lalu kita juga lakukan yang sama pada server Ubuntu. Di sini kita pilih network, kemudian di sini kita pilih internal. Di sini namanya yaitu server network. Kemudian kita OK. Kita lakukan hal yang sama pada server Debian. Kita pergi ke setting, kemudian network, kemudian di sini kita pilih yang internal. Kemudian di sini namanya server network. Kemudian kita OK. Oke, kita masuk ke materi yang ke-8 atau materi yang terakhir yaitu konfigurasi RAM VM. Oke, jadi di sini kita akan mengkonfigurasi RAM pada tiap virtual mesin karena nantinya kita akan merunning keseluruhan virtual mesin secara bersamaan. Dan pada laptop yang kualifikasinya rendah ditakutkan nantinya akan ngehang atau error ya teman-teman. Jadi caranya kita bisa pergi ke setting, kemudian kita pilih sistem, lalu kemudian di sini pada motherboardnya di sini kita bisa pilihkan angka 512. Kemudian di sini kita cek prosesornya. Nah, di sini teman-teman bisa pastikan kalau prosesornya ini itu 1 ya teman-teman. Kemudian kita OK. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama pada virtual mesin yang lainnya. Di sini kita setting ke client Ubuntu. Kemudian kita pergi ke sistem, kemudian di sini motherboardnya kita ganti ya. 512. Kemudian prosesornya itu 1, kemudian kita OK. Nah, di sini teman-teman bisa ulangi hal tersebut pada server Ubuntu dan juga server Debian. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.